Hai semuanya, para pembaca buku, kembali lagi The Library of Ramadan KH bersama saya Syahnas Haq yang membahas tentang buku Gelombang Hidupku Dewija dari Dardanella. Menjadi perempuan itu takdir. Menjadi seorang istri itu pilihan, apakah mau menikah atau tidak. Tetapi ketika kita memiliki anak, itu menjadi komitmen seumur hidup. Kalau misalnya seorang perempuan, istri, dan seorang ibu, kemudian ia juga memiliki cita-cita dan memiliki passion, yaitu seni, maka hidupnya pasti akan berlipat penuh dengan tantangan dalam hidupnya. Bagaimana membagi porsinya sebagai seseorang yang mesti profesional di setiap profesi, yaitu profesi sebagai, saya anggapnya profesi ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang istri, ibu, dan juga sebagai anggota masyarakat yang selalu ingin berguna. Dan yang sungguh luar biasa ketika sudah tidak tinggal di Indonesia, seorang perempuan yang masih mencintai Indonesia itu selalu menganggap bahwa kita harus Indonesia. Maka buku ini, Gelombang Hidupku, Dewija dari Dardanella, menjadi pembelajaran untuk generasi muda yang saat ini sedang merantau. Banyak sekali saya melihat, jangankan generasi muda, generasi saya lah gitu ya. Baru juga tinggal setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun tidak tinggal di Indonesia. Mereka seakan-akan sudah tidak menjadi Indonesia. Sangat disayangkan. Padahal kalau dibikin prosentase, hidup mereka di Indonesia jauh lebih lama daripada mereka tidak tinggal di Indonesia. Ibu Dewija menjadi sosok yang tetap Indonesia dan memperjuangkan seni Indonesia. Bagaimana buku ini menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan akar kita, bahwa kita sebagai seorang Indonesia dengan budaya Indonesia menjadi unik walaupun tidak tinggal di Indonesia, dan itu menjadi identitas yang tidak boleh dihilangkan. Karena apa? Karena kita orang Indonesia. Seluruh dunia dikejutkan oleh dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Guncang rasanya di sekeliling kami, guncang pula di Desarong Room. Aku ingat kepada pembicaraanku dengan Sukoro, dan obrolan itu menjadi kenyataan. Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pietro membaca berita itu di suatu koran. Indonesia menyatakan kemerdekaannya, katanya kepada kami. Mana? Tanyaku. Lalu Pietro menunjuk pada sebuah berita kecil. Memang selama ini koran-koran Amerika memberikan gambaran mengenai Indonesia seperti negeri yang adem ayem aja, tenang tentram, dan seperti tidak ada gejolak yang menuntut kebebasan dari belenggu ke penjajahan. Selama ini koran-koran di sini lebih banyak menyampaikan kabar-kabar dari pihak Belanda yang menggambarkan seolah-olah rakyat Indonesia cinta dan setia kepada Ratu Belanda. Tak pantas, kata Pietro. Tak pantas apa? Tak pantas berita penting ini cuma dipasang seperti ini, kata Pietro. Ia seperti menunjukkan kekecewaannya. Baca ini, ditulisnya juga masih saja tetap Dutch is in this. Sekarang apa? Apa yang mesti kami perbuat? Apa yang mesti kita perbuat? Tanyaku pada Pietro. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Sekarang kita belum bisa tahu apa selanjutnya. Sukoro barangkali tahu, kataku. Ah, mana pula ia tahu, kata Pietro. Tetapi justru saat itu telepon berdering. Dan ketika kami angkat, suara Sukoro terdengar. Ini, kataku pada Pietro, Sukoro bicara. Sudah tahu Miss Ja apa yang terjadi? Kata suara dari kejauhan. Indonesia merdeka, kataku berteriak.
Ya, Indonesia merdeka. Sudah tahu Miss Ja? Sudah. Baru saja kami membicarakan kabar itu. Kami baca di koran di sini. Benar kan? Iya, benar. Beberapa saat kami mengobrol. Beberapa kalimat tertangkap betul, beberapa tidak. Tetapi kemudian ku dengar Sukoro minta bicara dengan Pietro. Ini dia mau bicara dengan Tuan, kataku sambil memberi tangkai telepon kepada Pietro. Lalu mereka bicara. Rupa-rupanya Sukoro meminta Pietro datang ke New York. Dan pada waktu itu tangkai telepon diletakkan oleh Pietro. Ia berkata, ia mengundang aku datang ke rumahnya. Ada sesuatu yang penting katanya. Ku ingat pada percakapan kami, tetapi aku diam. Tentu Sukoro membicarakan soalku, kataku dalam hati. Dan kegembiraan kami karena mengetahui bahwa Indonesia sekarang sudah merdeka. Menyebabkan Toto membeli sebotol champagne dan kami minum-minum dengan ramai. Pada waktu itu ku kenang keadaan di tanah air. Pada waktu itu membayangkan hidup di mataku orang-orang yang amat berarti bagiku. Dan berkenaan dengan ini, wajah Sukandarman muncul sebagai gambaran pertama di depan mataku. Kenapa ya Bel, kalau misalnya generasi milenial, generasinya Bella, baik milenial maupun generasi Z, bahkan mungkin nanti Alpha gitu kalau udah bisa beli tiket, kayaknya mereka sepi banget sama seni pertunjukan, gak mau jadi penonton. Menurutmu kenapa? Oh, tergantung Bubu, kesenian yang mana dulu nih? Mau apa kesenian? Kalau misalnya ngomongin kesenian K-pop mah, aku yakin teman-teman Pristin pasti kalau ada K-pop konser pada ngantri ya. Kalau nggak percaya tanya aja sama Prunya sendiri. Gitu. Jadi apa ya? Tapi aku setuju sama Bubunas gitu. Kalau misalnya in terms of kesenian yang mengangkat apa sih budaya Nusantara, kayak misalnya ini kan Cikal Bakal Dardanella kan ke turunnya ke teater koma, terus mungkin ada kesini ada ludruk, ketoprak dan segala macam gitu yang kental dengan budaya-budaya Indonesia tuh. Kenapa sih sekarang kok generasi generasi muda kita tuh sepertinya tuh kayak kurang minat untuk menonton itu gitu. Dan itu juga sebenarnya yang sering kali jadi pertanyaan aku Bubu gitu, kayak apakah mungkin kita kurang sosialisasi ke anak-anak muda atau gimana. Tapi kalau misalnya aku lihat di sekolah-sekolah masih kok mereka diajarin kayak tari-tari tradisional, even apa sih pengetahuan tentang budaya tuh masih ada. Tapi mungkin apakah packagingnya atau dari kita sendiri program pemerintahnya tuh kalau dibandingin sama dari apa ya, kalau di pemerintahan Jepang atau Korea itu kan pemerintahannya itu kan maksudnya negaranya tuh bener-bener ngasih dana yang besar gitu untuk supaya budayanya tuh bisa mendunia gitu. Even aku ngeliat juga Cina begitu gitu. Kalau sekarang yang lagi naik daun kan Korea gitu. Kenapa sih sekarang kita kalau ngeliat di jalan-jalan di Indonesia tapi restoran Korea di mana-mana. Terus semua orang pada ketagihan nonton drakor, pada seneng K-pop apa segala macam. Apakah mungkin ada yang dilakukan oleh pemerintahan di luar negeri kayak di Korea itu yang seharusnya kita di Indonesia juga bisa mempromosikan budaya lewat pop culture gitu, mungkin lewat ya apa sih film, musik harus lebih digencarin lagi karena sebenarnya kalau misalnya mau digali kita punya budaya tuh luar biasa banget gitu, dari Sabang sampai Merauke tuh nggak habis-habis kita punya apa ya ibaratnya kayak bahan untuk dijual gitu. Tapi mungkin yang kita belum dapat itu how we promote our own culture gitu. Jadi karena menurut aku percuma kalau misalnya budaya kita lebih dihargain di luar negeri ketimbang di negeri sendiri, tapi kan yang mempromosikan harusnya orang-orang kita juga gitu. Iya. Nah gimana kita bisa mempromosikan budaya kita kalau kecintaan kita terhadap budaya sendiri tuh nggak sebesar apa ya, kalau aku ngelihat orang Jepang dengan budayanya, orang Korea atau orang Cina dengan budayanya tuh mereka benar-benar bisa ngemas itu tuh jadi bisnis ini yang mendukung bisnis pariwisata gitu. Kita tuh sebenarnya udah mulai, cuma menurut aku banyak banget yang masih bisa digali lagi, apalagi kan kita punya alam, kekayaan alam dan budaya yang luar biasa gitu ya Bubu. Jadi menurut aku dibanding dibikin tambang gitu ya, mendingan kita tuh gimana caranya melestarikan alam supaya dari alam yang merupakan aset
negara ini tuh bisa jadi sesuatu gitu yang mensejahterakan rakyatnya juga dan tidak merusak lingkungan dan alam itu sendiri gitu. Nah, terus teman-teman, ya hal lain yang juga aku senang dan aku bisa petik gitu ya, pelajaran yang bisa diambil dari Gelombang Hidupku, Dewi J dari Dardanella yang ditulis oleh Ramadan KH ini adalah bagaimana seorang Dewi J itu dia itu semangat mempelajari budaya dari kecil, bahkan sampai mungkin sampai akhir hidupnya tuh dia benar-benar konsisten menjadi seorang budayawan gitu. Dan sebenarnya dia juga menularkan semangat mencintai budaya meskipun dia udah hidup di luar negeri tuh, dia menunjukkan bahwasannya tuh belajar budaya tuh mau umur berapa aja tuh nggak ada batasannya gitu. Karena percayalah teman-teman, karena kita mungkin hidup di sini gitu ya di Indonesia, di mana kita udah terbiasa dengan berbagai macam budaya yang macam-macam gitu. Jadi kita nganggap budaya kita biasa aja, atau mungkin ada yang nganggap agak norak atau gimana, aku nggak ngerti gitu ya. Cuman percaya deh, ketika kita keluar negeri, hal yang kita anggap biasa-biasa aja itu akan menjadi luar biasa di mata orang luar gitu, karena emang kita tuh keren itu gitu budaya kita. Apa yang kita punya tuh mereka nggak ada gitu. Rempah-rempah yang kita punya, kuliner dan bahasa, kain-kain indah yang kita punya tuh di luar negeri nggak ada gitu. Dan mereka tuh sebenarnya kepengen apa yang kita punya gitu. Makanya berbanggalah menjadi orang Indonesia dan jangan pernah lelah mempelajari budaya sendiri mau berapapun umurnya. Menurut aku nggak ada kata telat. Karena percayalah, setiap dari kita itu adalah agen-agen budaya Indonesia gitu. Jadi ketika kamu keluar negeri gitu, kamu mempromosikan budaya Indonesia yang kamu kuasai gitu, mungkin di mata kamu biasa aja, tapi di mata orang lain yang melihat kamu adalah orang Indonesia yang luar biasa. Maka banggalah menjadi orang Indonesia dan banggalah terhadap budaya Indonesia.